Oke, baik, kita mulai. Yang garis merah ini adalah garis Y sama dengan X. Berarti garis merah ini sebagai cerminnya ya. Kalau kita lihat, berarti kalau untuk mengukur pencerminan, lihat titik sama garis. Jaraknya berapa? Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat menyerong, jaraknya satu kotak ya. Nah, berarti kita juga ukur jarak dari cermin ke seberangnya satu kotak juga. Berarti kita dapat ya, nah ya. Kita dapat berarti titiknya di sini nih, tuh. Ya, titiknya Bu Kori kasih warna merah biar ini tahu bahwa ini hasil pencerminan ya. Nah, berapa titiknya? Kan disebutnya sumbu X dulu ya. Tuh, titik yang merah ini adalah 2,3. Sumbu X dulu nih, 2,3. Berarti ya, hasil A aksennya adalah 2,3. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sekarang yang D. Nah, kalau dia menyerong, maka kita juga mengukurnya menyerong. Lihat titik D, lihat titik D, min 2,4 nih, titik yang ini, minus 2, tuh minus 2,4 ya. Nah, kita hitung menyerong juga. 1 ya. Pakai garis nih, kita biar gampang pakai garis. 1 titiknya. Kemudian 2, 3. Jaraknya 3 kotak menyerong nih. 1, 2, 3. Maka kita juga jalan menyerong kotaknya. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Pakai penggaris lebih memudahkan, pinter. Nah, berarti kita copy titiknya. Kita copy titik yang ke sini. Iya. Kasih tanda merah. Nah, berarti titiknya ada di mana tuh? Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oh, berarti titiknya di sini nak nih. Ya. Nah, kelebihan sedikit. Ya. Nah, berarti titiknya berapa? Kita lihat. Berarti 4, sumbu X dulu ya, 4, minus 2. Berarti titiknya, titik hasil pencerminannya adalah 4, minus 2. Oke. Dari sini silakan coba titik C. Dia tidak berjalan, dia tepat ada di titik. Berarti ya sudah, pencerminannya adalah dirinya sendiri. Oke. Silakan kalian tulis tadi hasil pencerminan 3,2, titik A aksennya berapa? Kita tadi sudah menemukan titik A 3,2, A-nya 2,3 ya. Berarti kita tulis di sini 2,3. Ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian tulis, baru kalian simpulkan. Oke, nah selanjutnya ya, kita lanjut untuk persamaan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, jadi yang garis merah ini adalah garis Y sama dengan min X. Berarti kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, berarti cerminnya adalah Y sama dengan min X. Jadi cerminnya adalah yang garis merah ini nak. Oke, kita mulai ya dari titik yang paling mudah dulu nih, titik D nih ya. Nah, kita lihat titik D berapa kotak jarak serongnya? 1, 2 kotak ya.
maka kita langsung ke arah seberangnya juga 2 kotak, 1, 2. Nah, berarti titiknya, titik refleksinya yaitu, nah lihat nih, 1, 2. Nah, berarti di sininya juga titiknya jaraknya 2, 1, 2. Nah, di sini. Atau kalau misalnya kita bikin garisnya ini, nah tuh kelihatan ya, di sini nih, ternyata nih di sini nih, 1, 2 menyerong. Nah, berarti titik D aksennya berapa, Nak? Coba kita lihat, min 4,2. Jadi titik D aksennya adalah berubah ya. Jadi min 4,2. Ibu kasih tanda warna merah ya, titiknya ya, biar kelihatan bahwa ini adalah hasil pencerminan. Nah, lanjut yang A sekarang. Kita buat juga ya, kita buat juga. Berapa nih jaraknya? Oke, kita buat jaraknya titik A ke sumbu X sama dengan min Y. 1 kotak, 2 kotak, nih 2 kotak, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, berarti selanjutnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kesini nih, Nak nih ya, 5 kotak. Oke, titiknya kita pindahin dulu biar nggak ketukar. 5 kotak berarti titiknya jadi berapa nih? Kita garis merah dulu ya, tandain. Nah, di sini titiknya berarti berapa? Sumbu X nya minus 2,3. Berarti titik A aksennya adalah minus 2,3. Nah, Ibu kasih contoh 2 ya. Selanjutnya silahkan kalian coba sendiri ya. Nah, nanti ini dipindahin. Tadi titik A-nya sumbu Y sama dengan X jadi berapa? Kita lihat di sini, tadi kita hitung. Titik A-nya jadi min 2,3, titik D-nya jadi min 4,2. Ya, ini min 2,3 min 2,3 ya, min 2,3. Kemudian yang titik D tadi jadinya titik D itu minus 2,4. Minus 2,4 jadi 2, minus 4. 2, jadi 4, minus 2 ya. 4, minus 2. Nah, silakan kalian simpulkan dari yang sudah kalian kerjakan ya. Ada apa dengan sumbu X dan sumbu Y-nya? Pintar. Oke, baik. Kita mulai saja ya kesimpulannya dari 4 titik yang sudah kita kerjakan ya. Oke, yang pertama, kalau refleksi terhadap sumbu X, maka titik Y yang berubah plus atau minus ya. Nah, dari sini tadi nih ya, dari LKS yang kita kerjakan, kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka
sumbu Y yang berubah jadi plus atau minus ya. Lanjutnya ya, jika refleksi terhadap sumbu Y ya, maka titik X yang berubah jadi positif atau negatif ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y, maka ditukar nilai X dan Y-nya, tanda tidak berubah. Kemudian refleksi terhadap sumbu X min Y, ditukar X dan Y, kemudian tanda berubah ya. Oke, sekarang kita langsung meningkat ke contoh soal. Bu Kori akan buat contoh soalnya. Lagi menggambar pada koordinat kartesius. Misalnya, kalau refleksi terhadap sumbu X, maka titik Y yang berubah jadi plus atau minus ya. Ingatin tuh, kalau sumbu X berarti titik Y-nya yang berubah, kalau sumbu Y titik X-nya yang berubah. Nah, contoh misalnya Ibu punya soal seperti ini ya. Titik A minus 3,5, M itu artinya refleksi, MX berarti refleksi terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X tadi bagaimana? Nah, refleksi terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Kalau begitu X-nya tetap ya. Jadi ini berapa? Ya, X-nya tetap, sumbu X di depan ya. Jadi 3 ya kan? Y-nya yang berubah. Yang ini minus jadi positif, yang minus jadi plus, yang plus jadi minus. Bisa dipahami? Sekali lagi, yang ini sekarang minus 6,8 direfleksikan terhadap sumbu X ya kan. Nah, tadi sumbu X Y-nya yang berubah, berarti sumbu X-nya tetap minus 6 ya. Oke, sumbu X-nya yang X yang depan minus 6 tetap, yang ini jadi iya negatif jadi positif, jadi 8. Nah, yang ini kebalikan, hasil pencerminannya minus 5,9. Tadi yang berubah apa? Sumbu Y-nya kan. Oke, sumbu Y-nya jadi berapa di sini? Jadi minus 9 ya. Minus 9, sumbu X-nya jadi berapa? Tetap kan kalau refleksi terhadap sumbu X? Iya, jadi minus 5. Bisa dipahami, Nak? Oke? Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah, berarti ini minus 12 menjadi tunggu sebentar ya, ini 12 menjadi minus 12. Kemudian sumbu Y-nya bagaimana? Tetap berapa di situ? Minus 8. Yang ini terhadap sumbu Y berarti X-nya berubah, minus 3 jadi iya, minus 3 jadi 3. Ini jadi 12 ya. Nah, 12. 3 jadi minus 3. Kemudian yang ini minus 3 jadi 3. Yang ini tetap ya, 15. Kemudian lanjut lagi. Ini minus 5. Jadi di sininya iya, 5. Sumbu Y-nya tetap ya. Berapa? 14. Paham, Nak? Ada pertanyaan? Oke, bisa kita lanjut ya. Sekarang sumbu Y sama dengan X. Kita lihat rumusnya. Sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan X. Ditukar X dan Y, tanda tidak berubah. Berarti ditukar nilai X dan Y, tandanya tidak berubah. Berarti kita tukar ya. Yang X-nya kan 11. Ini jadi Y-nya minus 5, berarti jadi minus 5,11 ya. Tuh hasil pencerminannya. Jadi kita kalau sudah tahu rumusnya, tidak perlu kita buat gambarnya. Yang ini betul sekali. Jadi 2, minus 3. Selanjutnya bisa sendiri ya. Oke, jadi kalau pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X ya, yang ini X dan Y-nya tukar, tapi nilai tidak berubah. Jadi dia 9, minus 2.
ya. Lanjut yang atas berapa? Iya, minus 6,18. Ditukar, tapi tanda tidak berubah. Nah, lanjut sekarang ya ke sumbu X sama dengan minus Y ya. X sama dengan minus Y. Kita lihat, kalau Y sama dengan minus X, ditukar titik X dan Y, kemudian tanda berubah ya. Oke, kita tukar X dan Y, kemudian tanda berubah. Berarti 11 jadi minus 11, kemudian 5 jadi minus 5 ya. Jadi ini tandanya 5, min 11. Paham? Lanjut. Oke, yang ini kemudian direfleksikan Y sama dengan min X. Jadi bagaimana? Iya, pinter. Minus 2,3. Tandanya berubah kemudian ditukar. Bisa ya semuanya ya? Nah, terakhir Ibu ini ada soal yang beberapa kali perintah. Perintah yang pertama direfleksikan Y sama dengan min X, yang kedua direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kamu perlu ingat yang pertama direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Tadi Y sama dengan min X, kita lihat Y sama dengan min X, ditukar X dan Y tandanya berubah. Oh, berarti ditukar X dan Y kemudian tandanya berubah. Jadi berapa? Nah, 6-nya jadi minus 6. Kita tukar minus 6, min 4 jadi 4. Kita tukar. Selesai. Kemudian langkah yang keduanya, katanya direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita lihat lagi ya, direfleksikan terhadap sumbu Y. Titik X yang berubah, titik X yang berubah, berarti titik Y-nya nggak berubah, nilainya tetap 4 ya. Titik Y-nya nggak berubah, X-nya yang berubah jadi berapa? Minus 6 di situ berubah jadi 6. Nah, mudah kan ya anak-anak? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat ya nak ya. Tadi kalian dihafalkan rumusnya, karena kalau sudah kalian hafal rumusnya, kalian mudah, tidak perlu menggambar tapi sudah mendapatkan titik refleksi yang akurat ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.